Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa Natal dirayakan dengan penuh gegap gempita. Namun tidak semua orang hadir. Para malaikat dan juga para gembala yang merayakannya, mereka bersorak-sorai, mereka bersuka cita ketika mendapatkan kabar bahwa yang lahir adalah Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, peristiwa kelahiran Yesus bukanlah peristiwa yang mendadak, tetapi sudah direncanakan Tuhan berabad-abad sebelumnya. Mengapa Allah begitu lama merencanakan sesuatu? Kok tidak cepat sehingga segala peristiwa yang menjadi karya Allah itu sudah bisa berdampak, kelihatan hasilnya? Tapi mengapa Allah mempunyai rencana yang berabad-abad, bahkan rencananya karya selamatan itu belum selesai sampai sekarang ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari, karya Allah adalah karya yang memang direncanakan dan juga dilaksanakan oleh Allah. Dan rencana karya penyelamatannya itu berlangsung terus-menerus sepanjang dunia ini ada. Maka rancangannya memang bukan rancangan manusia. 1, 2, atau 5 tahun atau 10 tahun. Tidak, bukan rancangan yang pendek, tetapi ini rancangan untuk sejarah keselamatan manusia. Maka dirancang sangat lama dan juga berlangsung terus-menerus sampai paripurna karya penyelamatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan demikian kita diyakinkan bahwa Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita, dalam sejarah keselamatan, bukan hanya saat kita hidup atau di saat yang lalu, zamannya Yesaya atau zamannya para nabi, bukan hanya saat Yesus dilahirkan kemudian wafat, tidak. Tapi karya penyelamatannya itu berlangsung terus-menerus. Karyanya kekal. Maka karena karya itu karya yang panjang dan kekal terus-menerus, maka kita punya harapan yang panjang tentang kehidupan ini, bukan hanya harapan di mana kita hanya hidup di dunia ini, sebatas kita hidup di dunia ini, tapi harapannya panjang, yaitu sampai kepada kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meskipun
rencana kelahiran Sang Juru Selamat itu sudah sangat lama, berabad-abad, tapi rupanya manusia mudah melupakannya. Manusia lalai atau bahkan pesimis, bahkan lebih parah lagi tidak percaya bahwa Allah punya rencana. Maka kelahiran Yesus adalah kelahiran yang sepi, dalam arti bahwa bukan banyak orang berbondong-bondong datang, tapi dihadiri oleh sedikit orang, hanya kelompok orang para gembala. Kalau kita lihat di film atau di video dari internet, memang tidak banyak para gembala yang datang. Itu menunjukkan bahwa orang mungkin lupa, bahkan mungkin tidak percaya. Apalagi situasi di mana Yesus lahir adalah situasi yang sulit. Sulitnya di mana? Dari bacaan Injil kita tahu bahwa pada saat itu ada sensus, orang didata dan harus kembali ke tempat di mana mereka dilahirkan, kembali ke kampung halaman. Maka Yusuf Maria berjalan dari Nazaret pulang ke kampung mereka di Bethlehem. Dan pada waktu mereka sampai di Bethlehem, mereka sudah sangat larut sehingga penginapan tidak ada yang kosong, semuanya penuh. Mengapa mereka sampai larut? Kemungkinan karena Maria hamil besar. Dan tentu karena kehamilan ini, maka dia tidak bisa berjalan atau naik kuda dengan kecepatan yang tinggi. Tentu harus pelan-pelan, supaya tidak lahir di tengah jalan. Ini sudah kelahiran yang akhir, mungkin sudah 9 bulan. Sehingga memang harus hati-hati sekali. Kalau yang lain bisa berjalan dengan cepat, tapi Maria dan Yusuf berjalan dengan pelan. Dan ketika mereka tidak dapat tempat, maka mereka mencari tempat yang lain, yaitu di sebuah kandang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu karena ini di kandang dan yang lain di rumah, di penginapan, tidak ada interaksi. Tempat mereka tersingkirkan, mereka di belakang, jauh dari rumah. Oleh karena itu tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada orang yang menjenguk mereka, bahkan yang membantu pun tidak ada. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini sebenarnya menjadi peristiwa yang sedih bagi Yusuf dan Maria. Ketika mereka hamil besar dan pada waktu itu akhirnya juga melahirkan, tidak ada orang yang datang, tidak ada yang membantu. Mereka mengatasi segala kesulitannya sendiri. Hanya mereka berdua. Nah, situasi sulit seperti ini rupanya tidak membuat mereka kendor, tidak membuat mereka lemah, putus asa, kecewa. Situasi seperti ini diubah oleh Allah dengan mengirimkan para malaikat dan juga para gembala untuk memberikan penghiburan, sukacita kepada Yusuf dan Maria dan juga kepada bayi Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak mudah untuk mengunjungi, untuk memperhatikan orang-orang yang tersingkir ketika kita juga kesulitan dalam hidup kita. Mungkin kesulitan soal waktu, kesulitan soal cara, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum perayaan Natal ini, jadi di minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, kami para Romo berkunjung ke wilayah-wilayah
untuk mengunjungi orang yang sakit, memberi sakramen perminyakan, dan ada yang memberi komuni. Saya sendiri ada 4 wilayah yang saya kunjungi, dan begitu banyak para senior yang tinggal sendirian, juga dalam keadaan sakit. Memang ada yang dirawat oleh keluarganya, maka mereka adalah senior yang bisa dikatakan bahagia dalam keadaan yang lanjut usia. Mereka masih boleh berkumpul dengan anaknya, dirawat, bahkan ada perawat, ada kamar khusus, semuanya lengkap dengan peralatan yang canggih. Mungkin di klinik SMTB tidak punya, tapi mereka punya di rumah itu dengan AC yang sangat dingin. Maka seperti ini tentu kita masih bersyukur melihat lansia yang sakit, orang tua yang sakit diperhatikan dengan sangat luar biasa oleh keluarga. Tapi ada pula yang memang dalam kondisi yang sederhana, dirawat secara sederhana. Bahkan ada yang tinggal sendirian dalam usia lanjutnya. Tidak ada siapa-siapa di rumah itu. Saya membayangkan bagaimana kalau sampai sakit. Ini sambatnya kemana? Ya, kalau anaknya masih di Surabaya. Kalau anaknya tidak di Surabaya, di luar pulau, orang tua ini mau lari kemana ketika minta bantuan? Nah, itulah yang menjadi permenungan saya, juga keprihatinan seharusnya kita semua. Kalau dalam lingkungan itu ada banyak senior yang sakit dan juga hidup sendiri, bagaimana bisa kita membantu? Di beberapa lingkungan ada pengurus yang begitu peduli. Mereka memperhatikan terus-menerus. Ada warga tetangga yang peduli. Mereka memberi perhatian. Kemarin menjelang Natal, dari paroki juga memberikan bingkisan. Itu pun membuat mereka bahagia. Sudah berminggu-minggu, sudah berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah lama tidak dikunjungi oleh anggota keluarga. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari, mereka tetap bertahan, mereka tetap setia dengan iman, mereka masih menerima komuni setiap hari Minggu, mereka juga mendapatkan kunjungan. Nah, inilah yang saya harapkan, supaya semua orang tidak takut menghadapi hari tua. Bahkan ketika anggota keluarga, anak-anak tidak hadir di rumah itu, ada keluarga lain, yaitu lingkungan yang hadir menggantikan peran anak. Dan tentu saja ini menggantikan peran Allah sendiri. Allah memakai para umat di lingkungan, pengurus, untuk membawa kabar sukacita bagi keluarga-keluarga seperti ini. Kalau saya melihat gua, ini bukan gua yang dibuat ya, ini ada gambar keluarga modern dengan kursinya yang bagus ya, dengan rumah, dengan televisi ya, rumah yang bagus. Diharapkan memang di keluarga-keluarga sekarang Allah juga hadir. Mereka juga menghadirkan Allah, tidak meninggalkan gereja, tidak meninggalkan hidup menggereja, hadir di gereja, tidak meninggalkan hidup berlingkungan. Tapi mereka senantiasa menghadirkan Allah, mau terlibat, mau memperhatikan, peduli dengan sesamanya. Ketika setelah saya berkunjung melihat foto ini, mungkin bisa jadi yang kita pasang adalah foto umat kita yang senior sakit ya, ada di situ. Dan ini menunjukkan bahwa ya ini situasi konkret. Bukan hanya Yusuf Maria yang ditinggalkan oleh penduduk di sana, tapi seringkali masih ada keluarga-keluarga di sekitar kita
yang juga kita tinggalkan, kurang mendapatkan perhatian. Ini baru masalah soal lansia, belum lagi soal keluarga-keluarga yang lain. Maka Bapak Ibu, mungkin dari sini kita dipanggil untuk menjadi gembala. Orang yang datang membawa sukacita. Memang kita bukan tiga raja, tidak membawa materi yang berlimpah untuk Yusuf dan Maria. Cukup kita datang dengan membawa senyuman, membawa kata-kata penghiburan, menguatkan, meneguhkan iman mereka. Itulah gembala pada saat ini. Maka kita juga dipanggil dengan perayaan yang meriah ini, tidak melupakan saudara-saudari kita yang hidup sendirian, saudara-saudari kita yang masih terbebani dengan masalah. Mari kita mencoba hadir dan membawa kabar gembira untuk mereka semua. Saya berharap para pengurus lingkungan, umat di lingkungan untuk saling peduli. Seringkali dengan tetangga sendiri kita tidak tahu kesusahan, masalah yang dihadapinya. Justru kita dengan media sosial mampu menjalin relasi dengan orang dari berbagai macam tempat, bahkan di belahan dunia yang lain. Tapi dengan tetangga kita sekitar, justru kita tidak tahu. Ini memang fenomena zaman milenial. Semoga Bapak Ibu kita tidak meninggalkan yang dekat dan justru mencurahkan waktu untuk yang jauh. Tapi pertama-tama mari kita hadir membawa kasih Tuhan bagi orang-orang yang real ada di sekitar kita. Entah itu keluarga, entah itu tetangga, atau saudara kita yang dekat. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.